Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulullah wa ba'du. Dipain cok kajian tentang puja sinar syukurnya kayak ibu subhanaka Allah subhanahu wa ta'ala salawat dosa rahmatna urang tiasa kembali ka layar satu afiat. Shalawat dan salam santai curahkeun ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge materi dinten ieu karasan abdi kabagian tentang menghindari konflik atau menghindari perdebatan di depan anak. Jadi materi di sesi 1 langkah ke-7. Seperti yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ibu-ibu. Sekarang dilihat buku pintarnya halaman 22 ya Bu ya. Di halaman 22 diceritakan tentang bagaimana Pak Lili dan Bu Lili terjadi perdebatan atau terjadi konflik, di mana Bu Lili meminta Pak Lili untuk membeli kendaraan baru yaitu motor baru. Tapi pada saat melakukan konflik, Pak Lili dan Bu Lili sadar bahwa mereka ada anak-anak yang belum tidur. Dengan melihat kondisi itu, Pak Lili mengatakan kepada Bu Lili, "Bu, nanti kita diskusi, nanti kita selesaikan bahwa anak-anak masih belum tidur." Jadi dari gambar ini juga disebutkan bahwa ketika ibu-ibu dengan bapak-bapak ada masalah, coba selesaikan ketika anak sudah tidur atau tidak ada anak di tempat. Lanjutan dari cerita Pak Lili tadi, ketika anak-anak sudah tidur, ibu-ibu bisa dilihat bahwa Pak Lili dan Bu Lili akhirnya berdiskusi tentang motor. Bu Lili mengatakan bahwa dengan membeli motor dapat memudahkan untuk menjemput anak, mengantar ibu ke pasar, dan yang lain-lain. Tapi Pak Lili tidak langsung mengiyakan dan tidak mentidakkan. Pak Lili langsung mengajak diskusi ibunya bahwa dengan membeli motor ada resiko yang harus ditanggung. Pertama, membeli motor suatu kepentingan atau tidak. Kalau ada yang lebih penting berarti dahulukan dulu hal yang terpenting. Yang kedua, jika membeli motor kita lihat keadaan keuangan, apakah uangnya cukup atau tidak. Dan Bu Lili menawarkan, bagaimana Pak kalau kita beli motornya motor bekas saja. Pak Lili sama, tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Pak Lili memberi solusi, Ibu bagaimana jika kita membeli motor tapi kita tanyakan dulu apakah motor bekas berapa harganya, kalau mencicil berapa cicilannya. Dengan penjelasan seperti itu Bu Lili paham, dan Bu Lili paham bahwa keuangan mereka tidak cukup untuk membeli kendaraan baru. Sampai sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup. Jadi ibu, ketika tadi Pak Lili memberi solusi dengan mencari dulu motor yang bekas harganya berapa dan ditanyakan ke si ibu, berarti Pak Lili berusaha untuk mencari solusi bersama. Bayangkan Bu, ketika ibu ada masalah dengan suami, bertengkar di hadapan anak. Anak itu akan paham, anak itu akan mengikuti, anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ketika ibu terjadi kesalahpahaman, ibu berantem di depan anak, maka anak akan mengikutinya. Efek buruknya adalah pertama, anak akan mencontoh hal yang tidak baik. Yang kedua, anak terlanjur egois. Ketiga, anak akan dilatih emosinya secara tidak baik. Nanti efeknya ke siapa? Pertama ke teman mereka, kedua ke saudara, yang ketiga bahkan ke orang tuanya. Jadi mereka akan melawan terhadap orang tuanya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah ketika ibu ada masalah, ketika ibu ada perbedaan dengan suami, coba selesaikan ketika anak tidak ada di tempat atau anak sudah tidur. Ibu, sebelum diakhiri, saya ingin ke ibu-ibu contohnya. Lamun ibu merasa kecewa, wajah ibu-ibu seperti apa? Ngambek, murung, ya kan? Kalau ibu-ibu merasa senang, wajahnya seperti apa? Senyum, ya kan? Begitupun tadi ketika ibu ada masalah, jangan dilihatkan pokoknya kepada anak-anak. Intinya ketika ibu ada masalah dengan suami, dengan yang lain, coba selesaikan dan cari solusi terbaik. Jadi ibu, intisari dari pelajaran ini adalah ketika ibu-ibu mendapat suatu masalah dalam rumah tangga, itu sesuatu yang wajar, tapi selesaikan dengan baik-baik. Ketika perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, itu sesuatu yang lumrah,
tapi selesaikan dengan baik dan tidak di hadapan anak-anak. Ya, segitu saja ibu-ibu. Mohon maaf jika tadi dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Intinya kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan materi ini dapat berguna oleh ibu-ibu, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.